Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Tentunya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berempat mengenai Project PTPL yang berjudul Amsterdam. Alangkah baiknya izinkan kami Alani. Perkenalkan, nama saya Adi Sinar Yadin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gandhi Satria, absen 2. Baik, langsung saja yang jadi pertama. Baik, langsung saja materinya. Latar belakang, kamu memilih proyek PTPL berjudul Amsterdam. Amsterdam memiliki arti yaitu sebuah kandang hasil dari visi bekas yang bernamakan Kota Amsterdam. Alasan kami membuat proyek PTPL Amsterdam karena bisa mengurangi limbah, tapi juga memberikan rumah yang baik dan menarik bagi Amsterdam. Pada ini juga memiliki ramah. Saya juga memiliki beberapa keunggulan yakni ramah lingkungan karena bisa mengurangi limbah elektronik dan harga yang cukup dan harga yang sangat ekonomis dibanding membeli sebuah kandang hasil yang baru. Dan desain yang sangat unik dan menarik bagi orang-orang. Tujuan proyek yang pertama yaitu untuk mengurangi limbah elektronik, yang kedua yaitu untuk menambah fungsi dari casing bekas, yang ketiga yaitu memberikan inovasi-inovasi baru bagi orang-orang yang melihatnya. Rumusan masalah yang pertama, apa saja kriteria penggunaan casing bekas untuk apa saja penggunaan kriteria casing bekas yang layak dijadikan untuk kandang after. Yang kedua, apa fitur penting yang harus ada di casing bekas untuk memberikan kehidupan after yang lebih menarik. Yang ketiga, apa keuntungan membuat kandang after dari casing bekas daripada kita membeli yang baru. Kurang lebihnya referensi gambar proyek kami seperti ini. Penjelasannya, proyek kami nanti akan digandakan seperti kandang komputer dari barang bekas case komputer yang akan dihiasi dengan suasana kota Amsterdam dan juga dihiasi dengan lampu strip LED. Jadwal proyeknya, jadwal yang pertama yaitu perancangan proyek proposal dan PPT pada tanggal 17 hingga 12 September. Rencana kegiatannya, yang pertama menentukan proyek PTPL, yang kedua merancang proposal, dan yang ketiga merancang PPT. Jadwal yang kedua pengerjaan proyek pada bulan Oktober. Rencana kegiatan, yang pertama mencari bahan utama proyek, yang kedua membuat proyek sesuai dengan rancangan, dan yang ketiga merancang laporan, dan keempat merancang hasil proyek. Jadwal yang ketiga yaitu laporan proyek pada bulan November. Rencana kegiatan, yang pertama membuat laporan, dan yang kedua melaporkan hasil jadi dari proyek Amsterdam. Baik, yang dapat disimpulkan adalah proyek kami bisa menunjukkan bahwa case bekas komputer yang sudah tidak bisa terpakai bisa digunakan untuk kandang after yang cukup unik. Dan ini bisa memberi inovasi baru untuk membuat kandang after yang ramah lingkungan dan yang menggunakan case bekas komputer. Jadi kami memohon untuk Bapak Ibu Guru semuanya untuk memberikan kami saran maupun kritik, karena itu sangat membantu kami untuk mengetahui kami di mana letak kesalahan kami. Baik, untuk Bapak Ibu Guru semuanya, kami persilahkan. Baik, sekarang waktu tanya dan jawab. Dipersilakan untuk Bapak Ibu Guru memberikan atau ini Mbak Rizky dulu. Pertanyaan, bayangan gambaran proyeknya itu apakah di dalamnya itu dikasih nantinya? Iya, bisa menjawab ya Pak.
karena casing komputer itu di logam, maka perlu, ini saya saran aja karena DPS itu case-nya PC itu bagian itu ada logamnya. Kalau berlaku maka hati-hati sama penggunaan seprumnya, karena apa, nanti bisa melukai hamsternya. Sudah pernah meng-compare atau membandingkan antara kurungan atau kurungan yang biasa dengan kurungan yang Anda bikin ini? Kira-kira kelebihannya itu gimana? Kelebihan dari casing komputer yang digunakan untuk kandangnya hamster itu dari sisi mana? Siapa tidak? Kelebihannya itu jika kandang hamsternya jatuh itu tidak langsung penyok atau tidak langsung rusak, karena itu terbuat dari logam bekasnya. Dibaca. Di sini benar Pak. Bentuknya yang unik karena nih Pak. Dan kita juga bisa mengkreasikan apa yang kita mau ke dalam kandang tersebut. Oke. Pernah membanting casing biar tahu durability dari casingnya. Kan kata Anda tadi ya kok ini kalau mamanya jatuh dia nggak ada kayaknya. Pernah nggak? Ya untuk buktian. Jadi terus nggak keras. Itu. Oke. Selanjutnya untuk flowchartnya ada yang salah di simpulnya. Dari situ nanti kita akan perbaiki pelajaran informatika. Sudah mungkin itu aja. Kalau saya mungkin kayak ininya judulnya tulisannya sama apa ini nama halaman, terus nanti bisa ditanyakan lagi kayak pembimbing ini perlu ditulis atau enggak di kampus ya, karena setahu saya tidak perlu. Terus ini juga pemerintahan lagi, intinya satu untuk semua ya tulisannya pemerintahannya itu. Terus ini saya juga nemu di sini kalian nulisnya negara Netherlands, itu ditulis Belanda gitu aja ya, nggak usah pakai bahasa Inggris karena proposalnya pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalian mau mengambil istilah bahasa Inggris boleh, tapi nanti di Italia gitu ya. Terus ini Amsterdam Netherlands, ini kan nama negara, nama kota, jadi depannya pakai kapital. Paling diperhatikan lagi untuk tanda bacanya, kayak ini ada yang pakai koma tapi lanjutannya dimulainya dengan huruf kapital yang seperti itu hal kecil tapi lumayan kalau yang orangnya teliti agak terganggu gitu ya. Sama ini kalau bisa dites dulu ya ngeprintnya biar hasil printnya tuh bagus, warnanya enggak kayak gini gitu. Ya, oke dari saya itu aja sih. Iya, jadi kayak kalian bisa ngetes dulu kayak oh ini kalau udah tintanya habis gini bisa pindah printer yang lain atau gimana gitu ya. Terus untuk tabel sama lu dikasih tulisannya nanti yang kayak tabel berapa gitu. Terus ini garis spasinya ada yang terlalu lebar kayak di daftar ini tadi ada yang terlalu lebar tapi juga terlalu sempit. Nah ini tabel ini juga ya, jangan bikinnya kayak bergoyang gitu ya, dia tidak sama kan ini garisnya tuh ya, nanti bisa diperbaiki biar lebih rapi gitu ya, karena kalau saya pribadi lihat yang kayak gini tuh kayak terganggu gitu. Oke sih dari saya itu dulu. Terima kasih sarannya. Baik anak-anak, presentasinya diperbaiki lagi ya.
kembali lagi latihan. Tadi kan sudah melihat domainnya gimana teman-teman tadi kan, sama, masih kurang. Terus kemudian yang kedua tentang penulisan alat dan bahan. Ya, alatnya itu apa, bahannya itu apa, disendirikan. Karena alat sama bahan itu beda. Ya, terus kemudian rupiah, penulisan rupiah ini juga begitu anak-anak. Jadi harus ada jumlah, ya, harus ada jumlah. Terus kemudian harus ada, karena nanti sepertinya produkmu ini ada penilaiannya layak jual apa enggak. Berarti tetap tadi seperti yang tadi juga, harga produksinya berapa, kemudian harga penjualan nanti berapa. Rumusnya tadi sudah dengar ya? Oke ya, itu sama. Terus kemudian untuk makalah sama juga ini, untuk makalah untuk judul bab, kalau nggak ada isinya nggak usah dicantumkan, ya. Itu dihapus saja, apa? Terus kemudian penutup kesimpulan, jarak baris dan sebagainya tadi udah ya. Terus kesesuaian font, di dalam fontnya pakai Times New Roman, di depan pakai Calibri seperti ini juga nggak boleh ya nak ya. Nanti fontnya untuk di sini nak, kop sekolah. Oke? Ini aja sudah betul ya, kamu nyontoh ini ya. Untuk kop di sini, ya. Karena kita sudah masuk ke provinsi. Itu terus kemudian nanti jangan lupa ketika kamu melakukan proses kerja, kamu dokumentasikan. Ya, didokumentasikan, bisa bentuk film, bisa bentuk slide-slide. Terus kemudian juga media promosinya apa nanti, seperti apa. Ya, itu juga harus kamu kemukakan kontenmu apa, terus kemudian media promosi mungkin film atau media sosial lainnya ya. Kamu kasih contoh, lah iso uploaden terus nanti kamu tampilkan. Itu malah lebih tahu, nanti kamu kan tahu yang sudah melihat ini berapa, subscribermu berapa dan sebagainya, ya kan? Sekarang kan gampang sekali. Tinggal videomu menarik enggak? Kalau videomu menarik berarti kamu berhasil, kan gitu ya. Itu saja masukannya. Terima kasih. Oh ya, Mas, saya mau tanya dikit itu tadi di alat bahan ada hamster, berarti kita kalau beli apa dapat hamsternya gitu. Sekalian. Di alat bahannya ada kali. Iya. Jadi langsung diaplikasikan. Oh, langsung jadi kita beli kandang gratis ya dapat hamsternya ya. Jauh. Apa saya nanya doang. Kita bakal hitung dulu semuanya, apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah. Sudah. Ya. Sebenarnya saya kurang setuju loh dengan judul ini. Kan saya sudah ngajukan Anda kesempatan kemarin ada akses point ya. Nah, Anda sudah kadang di protokol Pak gitu ya. Soalnya kenapa? Untuk kejuruannya dia nggak muncul. Anda gunakan casing itu lebih cenderung ke arah limbah, ke arah IPAS. Jadi kalau seumpama ada perubahan judul itu masih dimungkinkan sampai hari ini. Nah nanti silakan Anda konsultasi dengan, mungkin diarahkan sama Bu Yes ya. Karena nggak muncul kan tadi sudah saya sampaikan, di artnya Anda konsultasi dengan orang seni, Bapak Ibu guru seni. Kemudian mengenai keyboard mungkin ada yang menggunakan bahasa Inggris, Anda tanya konsultasi ke guru bahasa Inggris, tata bahasa, aplikasi kejuruan di kita. Nah kalau di sini kan Anda hanya ke IPAS sama nggak ke DDK-nya, nggak ke kejuruan, malah nggak muncul kejuruannya. Karena Anda ke arah IPAS itu cenderungnya limbah. Nanti silakan konsultasi ke Bu Jess saja ya. Apakah sebaiknya tetap atau sedikit atau berubah karena untuk mengejar berbau kejuruan. Sudah cukup. Atau diberi inovasi aja ya yang sekiranya memungkinkan untuk mengkaitkan dengan kejuruannya. Apa kira-kira? Sensor lampu. Nah, nggak apa-apa. Inovasi. Ada sensornya. Gitu aja. Jadi tetap secara garis besar rencana proyek kalian adalah ini, tapi ditambahkan inovasi di
dalam proyeknya sini. Tapi memang benar soalnya, nah dari kalian concern di IPAS-nya pun maju ke perencana proyek kalian ya, ini aja yang dibahas menurut saya sudah belok juga. Yang awalnya memang waktu di latar belakang kalian concern membahas tentang limbah, sebenarnya juga nggak masalah sih, karena TKJ kan mungkin berangkat dari kita di jurusan TKJ yang banyak kata perangkat yang akhirnya sudah tidak terpakai dan harus dimanfaatkan supaya itu bisa didaur ulang. Ya nggak apa-apa, concernnya misalkan di limbah gitu ya, kan ada limbah elektronik. Nah tapi sampai ke belakang harusnya yang dibahas adalah tentang itu gitu, yang di highlight untuk di projectnya kalian itu tentang itu gitu. Nah cuma semakin ke belakang ternyata yang dibahas itu lebih ke teknisnya aja. Oh ini tentang hamsternya, tentang desainnya itu. Nah ya agak jauh sih memang akhirnya. Pada akhirnya ketika ini mau direalisasikan, nanti akhirnya hanya ada unsur artnya tapi jauh dari keterampilan kalian di kejuruannya. Nah maka dari itu kalau memang masih mau ini harus ada inovasinya. Nah inovasinya apa? Kalian harus mencari ide yang lainnya. Entah mungkin ditambahkan fan sebagai apa, atau mungkin memberi makan hamsternya. Setiap itu kalian harus research dulu ya. Nah, harus menemukan ide inovasinya. Ya betul. Ada sensor untuk tiap 3 jam makanan lucu. Ada sensor untuk apa lagi tadi ya? Sensor makanan, lampu, mungkin seperti itu, atau permainannya hamster itu muter-muter itu ya, ngisi baterai untuk lampumu. Memanfaatkan mungkin Nah, baterainya atau sumber dayanya dari perangkat-perangkat diputer toh, itu muter masuk ke dinamo disimpan ke baterai cas gitu ya, baterai cas ke LED. Lah kan enak. Nanti hamsternya swadaya gitu ya. Ya di apa jenenge ya, inovasi di kreativitas yang lain ya. Tambahkan ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik, teruntuk Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih atas kritik dan sarannya. Dan kita mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan proposal kami. Dengan segala hormat, kami izin untuk presentasi kali ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.